Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya akan mempresentasikan mengenai tugas kami, yaitu tumbuh sehat. Inovasi prediksi kandungan gizi makanan berbasis computer vision untuk menjaga asupan gizi anak dan ibunya. Dengan anggota kelompok saya sendiri, yaitu Puri Lalita Anagata, dengan NIM 13022230019, serta rekan saya yaitu Syareza Adnan Al-Azhar dengan NIM 13022230041. Nah, jadi berdasarkan dengan kita mengerjakan tugas kemarin, kita melakukan survei pengguna gitu. Yang pertama dengan ibu rumah tangga dan tenaga kesehatan. Dan berikut adalah terlampir bukti bahwa kita melakukan survei pengguna. Lalu, berdasarkan survei tersebut atau wawancara tersebut, problem apa sih yang terdapat dari para user kami gitu. Yang pertama, kurangnya nutrisi pada anak. Nah, jadi eh, ibu rumah tangga itu juga mengkhawatirkan bahwa nutrisi yang dikonsumsi anak itu kurang dari yang seharusnya atau biasanya yang kita sebut nutrisi hariannya kurang seperti itu. Lalu juga tenaga kesehatan itu merasa khawatir gitu dengan seorang ibu yang enggan diberikan edukasi. Jadi berdasarkan wawancara kemarin, eh, tenaga kerja itu menyampaikan bahwa terdapat seorang ibu atau di lingkungannya terdapat ibu-ibu yang tidak mau diberikan edukasi mengenai gizi anak. Lalu yang ketiga, kurang paham mengenai nutrisi yang dibutuhkan. Jadi untuk ibu rumah tangga sekarang itu kebanyakan masih kurang begitu paham secara mendetail mengenai nutrisi yang dibutuhkan oleh anak mereka. Lalu yang keempat, kesulitan mengetahui kandungan nutrisi pada makanan anak. Ibu rumah tangga itu juga lebih banyak juga ya sekarang kandungan nutrisi yang dikonsumsi anak. Mereka kesulitan untuk menghitung atau mengetahui kandungan nutrisi pada makanan anak. Lalu yang terakhir yaitu tenaga kesehatan kesulitan juga mengidentifikasi konsumsi anak posyandu. Jadi ketika posyandu, tenaga kesehatan juga bingung nih, oh ini anak makan apa, kenapa bisa contoh bisa kekurangan gizi dan lain sebagainya. Lalu berdasarkan 5 problem tersebut, top 3 dari problem tersebut adalah yang pertama kurangnya nutrisi pada anak dan lalu tenaga kesehatan khawatir dengan ibu-ibu yang enggan diedukasi serta kurang paham mengenai seorang ibu yang kurang paham mengenai nutrisi yang dibutuhkan. Selanjutnya, berdasarkan experience user, problemnya itu apa aja sih gitu. Nah, eh, dengan em, kami mewawancarai 2 tenaga kesehatan tersebut, ternyata mereka memiliki eh, merasakan kekhawatiran yang sama, yang dimana banyak ibu-ibu yang masih enggan ketika diberikan edukasi mengenai nutrisi makanan. Lalu juga terdapat dari ibu rumah tangga tersebut, walaupun sekarang anaknya di foto terlihat sudah segar ya, sudah gemuk, dulu seorang ibu tersebut pernah mengalami anaknya teridentifikasi hampir mau stunting karena di umur 8 sampai 9 bulan itu berat badannya menurun. Jadi dari naik lalu turun, lalu stuck terus selama beberapa bulan. Nah, maka dari itu experience dari ibu rumah tangga tersebut. Lalu painful the problem. Nah, apa sih bagaimana orang tua tersebut itu eh, merasakan problemnya gitu. Takut bagaimana rasanya gitu. Nah, yang pertama, ibu rumah tangga tersebut itu merasakan bahwa ini anak saya berat badannya terus turun terus gitu. Jadi aku takut bahwa saya sebagai ibu rumah tangga itu takut bahwa anak ini akan terindikasi akan mengalami stunting gitu. Begitu pula dengan tenaga kesehatan gitu. Tenaga kesehatan tersebut juga masalah tersebut tuh merasakan bahwa masalah tersebut berbahaya dikarenakan angka stunting di tempat tinggal mereka yang maksudnya di lingkungan sekitar mereka itu juga tidak kunjung menurun dan ibu-ibu rumah tangga yang
tidak kunjung sadar bahwa akan pentingnya ilmu pengetahuan mengenai nutrisi begitu. Lalu selanjutnya bagaimana sih mereka nge-solve problemnya gitu. Jadi Ibu Ita atau ibu rumah tangga tersebut itu mempelajari kandungan nutrisi harian melalui internet dan posyandu agar anaknya itu berat badannya naik terus. Lalu untuk tenaga kerja itu mereka juga eh, terus-menerus melakukan penyuluhan agar ibu-ibu itu sadar bahwa akan pentingnya nutrisi untuk anak. Lalu pay for a solution to the problem. Nah, jadi untuk menggunakan aplikasi ini nanti juga akan terdapat fitur premium tambahan yang dimana ibu rumah tangga dan tenaga kesehatan harus membayar untuk penggunaan aplikasi ini. Baik, untuk selanjutnya eh, akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai progres pembuatan landing page dan untuk the single feature MVP-nya. Baik, saya akan menjelaskan landing page atau fitur apa saja yang telah kami rancang atau desain. Itu ada pada home screen atau landing page-nya itu sendiri berisikan kebutuhan kalori harian dan rincian kalori yang dibutuhkan. Kemudian ada fitur tracking juga. Kemudian untuk desain MVP yang akan kami develop menggunakan Flutter yaitu seperti ini, scan makanan. Dan habis scan makanan, yaitu ada hasil analisisnya. Yang dimana pada nantinya fitur ini akan terintegrasi dengan model computer vision. Nah, nanti kami akan mendemonstrasikan dari penggunaan fitur MVP ini menggunakan Flutter. Baik, saya akan mendemonstrasikan MVP yang telah kami buat, yaitu mula-mula kita berada di home screen dan kemudian kita akan beranjak ke fitur yang telah kami buat menggunakan Flutter, yaitu di sini ada fitur scan makanan, yaitu mengakses langsung ke kamera belakang dan ketika saya ngefoto, anggap saja di depan ada makanan, maka akan langsung ditampilkan ke page hasil analisis makanan yang dimana pada page ini nanti akan terintegrasi dengan model computer vision dan akan diberikan hasil analisisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.